Pizza adalah salah satu makanan cepat saji yang populer. Saat ini nilai bisnis pizza di seluruh dunia sekitar 140 miliar dolar lebih. Angka ini diproyeksikan akan terus bertumbuh, sehingga banyak pemilik bisnis restoran yang tertarik untuk merasakan kelezatan bisnis pizza. Menurut statistika, pasar pizza global terbesar adalah Amerika Utara, Eropa Barat, Asia Pasifik, dan Amerika Latin. Ada 4 pemain besar dalam jaringan bisnis pizza global saat ini: Pizza Hut, Domino Pizza, Little Caesar, dan Papa John. Nah, kalau teman-teman, apa brand pizza yang menjadi favorit teman-teman? Silahkan tulis di kolom komen ya. Selama pandemi, jaringan pizza global ini mengalami pertumbuhan yang signifikan. Di kuartal ketiga 2020, Domino Pizza melaporkan pertumbuhan 14,8% secara global. Dan di pasar Amerika, mereka tumbuh senilai 17,5%. Sementara Papa John melaporkan pertumbuhan pendapatan sebesar 17,1% di pasar Amerika dan 20,7% secara internasional dibandingkan dengan pendapatan mereka di tahun sebelumnya. Sementara itu, Pizza Hut hanya tumbuh sebesar 6% di Amerika dan 9% secara internasional. Meskipun mengalami pertumbuhan, CNBC melaporkan di Agustus 2020, Pizza Hut malah menutup 300 tokonya karena salah satu pemegang waralaba utamanya, NPC International, mengajukan kebangkrutan, di mana mereka juga sedang mempertimbangkan untuk menjual 927 toko lainnya yang mereka miliki. Ini membuat Pizza Hut harus puas di tempat kedua dari urutan jaringan pizza terbesar secara global. Wait. Tunggu dulu nih, emang Pizza Hut sudah nggak nomor 1 lagi? Memangnya siapa juaranya? Ternyata juara jaringan pizza global terbesar saat ini adalah Domino Pizza. Mungkin ini efek pandemi aja kali. Sudah sejak lama Pizza Hut menikmati kelezatan bisnis pizza dan menjadi pemimpin pasar dari jaringan pizza global. Tapi semenjak tahun 2017, posisi mereka sudah tergeser oleh Domino Pizza. Pizza Hut sudah tidak lagi menjadi pemimpin pasar. Mereka harus menelan pil pahit karena tergeser dari singgasana yang selama ini mereka duduki. Dan sudah lebih dari 5 tahun, Pizza Hut masih belum mampu kembali menempati singgasana yang selama ini mereka duduki. Apa yang membuat Pizza Hut sebagai market leader kehilangan dominasinya dalam persaingan di dunia pizza? Bagaimana Domino bisa merebut singgasana Pizza Hut? Apa aja sih strategi dan inovasi yang mereka jalankan? Nah, dalam video ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas tumbuhnya dan kejatuhan Pizza Hut dan pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari persaingan bisnis di layanan pizza cepat saji. Siapkan pizza Anda, siapkan teh atau kopi, dan selamat menikmati video ini. Jadi Pizza Hut ini didirikan 1958 di Wichita, Kansas oleh Dan dan Frank Kearney. Mereka ini bersaudara. Dengan modal $600 hasil pinjaman dari ibu mereka membeli peralatan bekas, nyewa sebuah tempat yang tadinya bekas bar, dan akhirnya dibuat menjadi toko Pizza Hut pertama. Kok namanya Pizza Hut sih? Ya karena waktu itu papan nama yang tersedia hanya menyediakan space untuk 8 karakter huruf saja. On a tight budget, the Kearney brothers plan to use a free sign from the Coca-Cola Company. But it only has room for 8 letters. Pizza Hut. Pizza Hut. Nah, bisnis mereka ini tumbuh dengan baik. 6 bulan kemudian, mereka sudah membuka toko kedua. Setahun kemudian, perusahaan Pizza Hut didirikan dan unit waralaba pertama mereka mulai beroperasi di Topeka, Kansas waktu itu. Dan dalam setahun, mereka sudah memiliki 6 buah restoran. Wow, cepet banget ya. Pada awal berdirinya, Pizza Hut fokus pada kekuatan rasa pizza yang otentik. Mereka mengembangkan konsep toko pizza yang nyaman untuk jadi tempat nongkrong bersama keluarga dan teman-teman. Mereka memberikan layanan dine-in, atau yang biasa dikenal dengan layanan makan di tempat. Bangunan-bangunan Pizza Hut menyediakan tempat yang luas dan nyaman, disertai dengan atap merah yang ikonik, membuat pelanggan mereka tertarik dan merasa betah menikmati kelezatan pizza yang mereka sajikan. Sehingga di tahun 1966 saja, mereka sudah memiliki 145 unit waralaba. Wow,
Dalam 8 tahun loh itu. Di tahun 1968, mereka mulai masuk ke pasar internasional dengan buka cabang di luar negeri pertama, yaitu di negara Kanada. Dilanjutkan dengan mendirikan organisasi waralaba Pizza Hut International, International Pizza Hut Franchise Holder Association. I think we're ready. Yeah? For what? To expand. Di era 1970, Pizza Hut semakin ekspansif memasuki pasar internasional. Mereka membuka cabang di Jerman, Australia, dan di tahun 1970, cabang Pizza Hut yang ke-500 dibuka di Nashville, Tennessee. Di tahun 1971, Pizza Hut sudah menjadi jaringan pizza global terbesar, baik dalam hal penjualan ataupun jumlah cabang restoran yang mereka miliki. Saat itu, mereka sudah memiliki lebih dari 1.000 restoran. Pesatnya kemajuan bisnis Pizza Hut membuat di tahun 1972 mereka mendaftarkan perusahaan mereka di bursa saham New York. Ternyata keputusan ini akhirnya disesali oleh Kearney bersaudara sebagai pemilik. Mereka merasa mulai kehilangan kendali terhadap kegiatan operasional perusahaan. Kami kehilangan kendali terhadap operasi kegiatan perusahaan dan akhirnya kami menyadari bahwa kami harus belajar untuk membuat rencana dengan baik. Begitulah kata Kearney bersaudara. Mereka sudah tidak lagi memiliki kontrol sepenuhnya terhadap kegiatan operasional bisnis si Pizza Hut. Di tahun 1973, Pizza Hut kembali membuka cabangnya di Jepang dan Inggris Raya. Dan 3 tahun setelahnya, jaringan internasional Pizza Hut sudah memiliki 100 gerai di luar Amerika. Dan totalnya, mereka memiliki 2.000 gerai dalam jaringan waralaba mereka. Pertumbuhan bisnisnya yang melesat tentu mengundang banyak investor untuk mengerubunginya. Di tahun 1977, Pepsi membeli kepemilikan Pizza Hut dengan nilai total penjualan $436 juta dan menjadikannya sebagai salah satu divisi di grup perusahaan Pepsi. Sehingga Pizza Hut memiliki keleluasan finansial untuk mendirikan kantor pusat di Wichita senilai $10 juta untuk mengintegrasikan bisnis mereka yang semakin pesat pertumbuhannya. Sementara itu, salah satu pesaing mereka, Domino Pizza, baru memiliki 200 gerai saja. Hanya 10% dari jumlah gerai yang dimiliki oleh Pizza Hut. Kemajuan bisnis Pizza Hut tentunya mengundang pemain-pemain lainnya untuk bergerak lebih agresif. Little Caesar yang berdiri di tahun 1959 dan Domino Pizza yang hadir setahun setelahnya di tahun 1960 tentu saja nggak tinggal diam melihat kesuksesan Pizza Hut. Di tahun 1984, Papa John yang nantinya akan menjadi salah satu pemain penting mulai memasuki bisnis pizza. Untuk mengantisipasi kehadiran pesaing-pesaing ini, Pizza Hut melakukan banyak sekali inovasi. Pizza Hut menunjukkan pertumbuhan yang kokoh di akhir tahun 1980 dan di awal tahun 1990. Di tahun 1983, Pizza Hut memperkenalkan menu personal pan pizza, yaitu pizza yang dibuat untuk dinikmati sendiri, yang nantinya akan menjadi salah satu menu tersukses mereka. Tahun 1984, mereka mengadakan program Book It, yaitu program pemberian insentif pada anak-anak SD yang aktif dalam membaca buku. Program ini dilakukan karena Presiden Pizza Hut waktu itu, Arthur Gunther, merasa terpanggil oleh ajakan Presiden Amerika, Ronald Reagan, yang berharap para pebisnis lebih terlibat dalam dunia pendidikan. Kebetulan Arthur Gunther ini memiliki anak juga yang mengalami kesulitan membaca karena punya masalah dengan matanya. Oleh karena itu, Pizza Hut meluncurkan program ini secara nasional di tahun 1985. Lebih dari 7 juta anak dan 233.000 kelas pembelajaran terlibat dalam program ini. Budget yang dikeluarkan Pizza Hut untuk program ini juga nggak main-main, sekitar $50 juta untuk memberikan pizza gratis dan $2,7 juta untuk membuat stiker dan hadiah buat anak-anak yang memenuhi kualifikasi dalam membaca. Sehingga mereka akhirnya mendapat apresiasi dari Presiden Amerika waktu itu, Ronald Reagan, di tahun 1987. Wow, sungguh kontribusi sosial yang keren dan juga strategi pemasaran yang baik sekali ini. Pizza Hut terus membuka lebih banyak lagi outlet dan mulai memberikan layanan antar ke rumah. Di tahun 1986, mereka membuka cabang mereka yang ke-5.000 di Dallas, Texas.
Karena mereka melihat keberhasilan Domino Pizza dengan layanan antar mereka. Pizza Hut pun mulai mengembangkan layanan antar untuk pelanggan mereka. Di tahun 1988, Pizza Hut meluncurkan hand tossed pizza yang mereka sajikan di setiap cabang mereka. Hand tossed pizza adalah pizza yang dimasak dengan meregangkan adonan sambil diayunkan dengan tangan, lantas dimasak dalam oven. Di tahun 1989, Pizza Hut melakukan layanan delivery pizza pertama ke Gedung Putih. Waktu itu mereka memenuhi pesanan dari ibu negara Amerika, yaitu Barbara Bush, dalam rangka perayaan acara pentingnya membaca. Jadi di era 80-an ini era yang keren ini. Banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pizza Hut untuk mengantisipasi persaingan-persaingan yang ada. Di era 1990 ini adalah era Pizza Wars nih. Di era ini persaingan bisnis pizza semakin panas. Namun dengan keunggulan sebagai pemimpin pasar di bisnis pizza, Pizza Hut menghadapi persaingan dengan percaya diri. Peter Drucker, seorang pakar manajemen, menyebutkan bahwa pada intinya dua aktivitas penting dalam bisnis adalah inovasi dan pemasaran. Nah, inovasi kan udah tadi ya, ada personal pen, ada hand toss, ada program Book It ya. Nah, sekarang fokus mereka adalah dengan pemasaran. Dua aktivitas ini adalah aktivitas yang penting karena aktivitas ini menciptakan pertumbuhan dan menghasilkan pelanggan. Posisi sebagai pemimpin pasar di jaringan pizza global tentu saja membuat Pizza Hut lebih leluasa untuk melakukan kegiatan pemasarannya dengan optimal. Budgetnya ada. Jadi mereka banyak sekali mensponsori dan meluncurkan iklan bersama dengan film-film ya, kayak film Teenage Mutant Ninja, Wayne's World, Back to the Future, dan berbagai film lainnya. Mereka di tahun 1994 melibatkan Pele. Wow, ini legenda sepak bola ini. Untuk membuka gerai mereka yang ke-10.000 di Sao Paulo, Brazil. Tahun 1995, mereka melibatkan Ringo Starr, personal anggota Beatles, bersama dengan band The Monkees. Mereka juga melibatkan Muhammad Ali, Mikhail Gorbachev, Perdana Menteri Uni Soviet terakhir, dan bahkan Donald Trump. Di tahun 1995, Pizza Hut meluncurkan Original Stuffed Crust dengan bintang iklan komersilnya adalah Donald Trump nih, yang menciptakan rekor penjualan untuk Pizza Hut pada waktu itu. Ini yang membuat Pizza Hut mendominasi pasar pizza dengan market share global sebesar 25% dan meningkatkan nilai saham Pepsi sebagai parent company mereka menjadi 150% lebih tinggi. Tahun 1994, mereka menjadi jaringan pizza nasional yang memberikan layanan antar melalui internet di beberapa restoran. Waktu itu nama programnya adalah PizzaNet. Di era ini, seperempat revenue Pizza Hut didapatkan dari layanan delivery ataupun takeaway. Jadi mereka ini kan ada dua kan. Ada layanan delivery, ada layanan dine-in teman-teman. Tahun 1997, Pizza Hut yang tadi merupakan salah satu divisi di Pepsi digabungkan bersama dengan KFC dan Taco Bell. Yang juga unit usaha Pepsi menjadi Tricon Global Restaurant. Dan tahun 1990-an ini juga Pizza Hut tetap melakukan ekspansi internasional mereka dengan masuk ke negara tirai bambu di Cina tahun 1990, dilanjutkan dengan memperluas jaringan mereka di India pada tahun 1996. Di tahun 1998, kompetitor terdekat mereka, Domino Pizza, baru memiliki 1.000 gerai. Gimana nih? Jauh banget ya. Pizza Hut udah 10.000, Domino Pizza baru 1.000. Melihat Pizza Hut sangat kuat dalam jaringan restoran mereka, para pesaing-pesaing yang kelaparan ini ya, Domino Pizza, Papa John, dan Little Caesar, sadar diri nih mereka. Mereka menghindari untuk kompetisi langsung dengan Pizza Hut di layanan makan di tempat. Jadi mereka fokus pada layanan delivery. Jadi ukuran-ukuran restoran Domino Pizza, Papa John itu nggak gede-gede, paling 1/3 atau 1/4 dari ukuran restoran-restoran yang dimiliki oleh Pizza Hut. Kita mulai masuk nih ya teman-teman ya ke era 2000-an, era kejayaan. Pizza Hut itu membuka era 2000 ini dengan menjadi perusahaan pizza pertama yang nganterin pizza sampai ke stasiun ruang angkasa di tahun 2001.
We completed the first, the fastest, and the farthest pizza delivery ever. Waktu itu bekerja dengan Rusia karena NASA itu regulasinya ketat. Jadi mereka memilih untuk bekerja sama dengan Rusia. This mission to boldly go where no pizza has gone before is the result of months of rigorous testing and collaboration between Pizza Hut and Russian food scientists. Nah, kemudian Pepsi merubah Tricon Global Restaurant menjadi Yum Brand di tahun 2002. Tahun 2007 mereka mulai masuk ke Facebook. Tahun 2009 mereka meluncurkan pelayanan aplikasi pemesanan melalui iPhone dan muncul di iklan iPhone. Setelah tahun sebelumnya, Domino Pizza mengenalkan program Pizza Tracker sehingga konsumen Domino Pizza bisa mantau secara langsung nih progres pesanan mereka. Nah, di era tahun 2000-an ini, Amerika nih mengalami krisis ini. Waktu itu krisis prime mortgage ya, teman-teman ya. Sehingga banyak pelanggan yang mulai beralih pilihan ke produk frozen pizza yang tersedia di berbagai supermarket dan harganya lebih murah tentunya. Jadinya, di kuartal keempat tahun 2009, penjualan Pizza Hut ini anjlok sebesar 12% di kuartal keempat. Karena dampak dari resesi dan peralihan pelanggan pada produk frozen pizza. Ini juga dirasakan oleh kompetitor mereka, yaitu oleh Domino Pizza. Dan manajemen Domino Pizza merespon problem ini ya waktu itu dengan menurunkan kualitas menu mereka. Sampai akhirnya kemudian ya Domino ini anjlok reputasinya. Jadi menurut feedback dari penggemar dari pizza di Amerika, yang paling gak enak tuh rasanya adalah Domino, teman-teman. Nah, yang menariknya, manajemen Domino Pizza merespon problem ini dengan meluncurkan program Pizza Turnaround. Ini adalah strategi marketing dari Domino Pizza, di mana mereka melakukan focus group discussion ya, pelanggan-pelanggan diundang, dimintain pendapatnya, dan semua pelanggan yang berpartisipasi dalam program ini memberikan komentar yang negatif tentang produk Domino Pizza. Ya, menurut mereka rasanya nggak enak, ya, bahan bakunya nggak enak juga. Ya, bahkan ada yang bilang, waduh, rasanya kayak rasa kardus ini, katanya. Menariknya, Domino Pizza menghadapi kenyataan yang menyakitkan ini dengan terbuka. Mereka kemudian menindaklanjutinya dengan memperbaharui ulang portofolio menu yang mereka miliki. Dan proses ini disiarkan di berbagai saluran TV di Amerika, teman-teman. Program Pizza Turnaround ini membuat pendapatan Domino Pizza meningkat sebesar 14,3% di tahun 2010, teman-teman. Nah, ini membuat Pizza Hut makin ketar-ketir nih. Karena Domino Pizza jadi ancaman yang makin serius ini. Ya, Pizza Hut lagi kesulitan, lagi resesi. Domino Pizza malah melejit nih. Nah, sekarang kita masuk tahun 2010 nih, teman-teman ya. Ini adalah tahun penting nih. Ini titik balik dari jatuhnya Pizza Hut dan kebangkitan Domino Pizza nih, teman-teman. Semenjak dari kejadian itu, Domino Pizza terus melanjutkan program mereka dengan memasang iklan billboard ya di billboard New York Times Square di tahun 2011, di mana mereka dengan percaya dirinya menampilkan komentar secara langsung, real time, dari pelanggannya. Baik yang komentarnya bagus, netral, ataupun yang jelek tentang produk Domino Pizza. Tentunya keterbukaan ini menimbulkan kepercayaan di mata pelanggan mereka. Karena nih, Domino Pizza di sini ya, berani buat buka-bukaan, berani buat transparan. Nggak berhenti di sini saja, Domino Pizza kembali mengenalkan aplikasi pemesanan mobile dalam platform Android dan iPhone. Dan dalam 28 hari, pemesanan melalui aplikasi mobile ini melonjak menjadi $1 juta, teman-teman. Dan setelah 3 bulan, pernah meraup penjualan $1 juta hanya dalam waktu seminggu, teman-teman. Domino Pizza juga mengenalkan fitur pemesanan melalui sosial media, seperti Twitter dan Slack. Mereka juga mengenalkan aplikasi pemesanan melalui suara seperti Siri pada iPhone dengan nickname Dom. Dom, I'm gonna need a pizza. I thought you'd never ask. Tell Dom what you want, or ask for this $5.99 deal. Keren banget ini, mesen pizza tinggal ngomong aja. Hal ini tentu saja membuat eksekutif Pizza Hut tidak bisa tinggal diam dong melihat pergerakan kompetitornya. Di tahun 2013, Pizza Hut mengenalkan aplikasi Xbox 360, sehingga penikmat game bisa langsung memesan dari konsol mereka. Tahun 2014, mereka juga meluncurkan kampanye pemasaran, The Flavor is Now. Jadi mereka mengenalkan menu-menu pizza baru,
Karena mereka melihat keberhasilan program Pizza Turnaround yang dilakukan oleh Domino Pizza dengan menu-menu pizza barunya. Sayangnya, program ini tidak mendapatkan sambutan yang baik dari konsumen Pizza Hut, teman-teman. Mau jadi jagoan lo? Tahun 2015, Domino meluncurkan Domino DXP yang bisa memuat 80 box pizza, minuman soda, saus, beserta oven yang mampu menjaga kehangatan pizza yang diangkut dengan bahan bakar yang efisien. Nah, tentunya ini memantapkan image bahwa Domino Pizza ini merupakan perusahaan pengantar pizza yang bisa diandalkan. Kemudian juga high-tech. Sehingga image Domino Pizza semakin menyebar luas nih, teman-teman. Nah, di tahun 2016, Pizza Hut ini meluncurkan iklan pemasaran ya. Jadi mereka itu menceritakan mereka ngantar Pizza Hut ke Gunung Kilimanjaro. Karena waktu itu mereka buka cabang yang ke-100 teman-teman. Ironisnya di tahun 2016, market share Pizza Hut yang tadinya sempat mencapai 25% di tahun 1995, jadi tinggal 14,3% aja. Di tahun 2017 awal, Donald Trump terpilih nih jadi presiden. Ironisnya juga, di tahun 2017 akhir, Pizza Hut resmi tersingkir dari singgasana penguasa pasar pizza dari sisi penjualan. Padahal Pizza Hut memiliki jumlah toko yang lebih banyak dari Domino. Pizza Hut dengan 16.748 toko. Sedangkan Domino cuma memiliki gerai 14.856. Nah, tentu saja ini menunjukkan setiap toko Domino jauh lebih produktif dalam memberikan revenue dibandingkan dengan Pizza Hut. Artis Star, Presiden Pizza Hut dalam CNBC menyebutkan layanan dine-in hanya berkontribusi 10% terhadap revenue Pizza Hut. Wow, ini menarik ini ya. Padahal selama ini kan kekuatan Pizza Hut di dine-in, teman-teman. Ternyata cuma nyumbangin 10%. Nah, apa nih yang membuat Pizza Hut tersingkirkan dari singgasana pemimpin pasar pizza? Kalau menurut saya sih ada beberapa faktor ya yang menjadi penyebabnya. Yang pertama itu munculnya generasi Z, teman-teman. Dari sensus yang dilakukan di tahun 2022 oleh Civic Science, ternyata Pizza Hut masih tetap unggul di segmen usia 55 tahun ke atas, sebesar 46% dari market share. Dan untuk rentang usia 35-54, ya kira-kira generasi X dan generasi milenial awal, mereka masih mendominasi sebanyak 41%. Tetapi keunggulan ini tidak lagi signifikan di segmen umur 25-34, yaitu generasi milenial akhir ya, di mana penguasaan market mereka hanya 25%. Gak jauh beda dengan Domino Pizza yang menguasai 24% atau Little Caesar yang menguasai 28%. Bahkan di segmen usia 18 sampai dengan 24 tahun, Gen Z, mereka hanya menguasai 18% dari pasar yang tersedia. Jauh tertinggal dibandingkan dengan Domino Pizza yang menguasai pasar di segmen ini sebesar 40% nih, teman-teman. Jadi kalau kita lihat data itu ya teman-teman ya, Pizza Hut itu nggak ditinggalin oleh pelanggan-pelanggan mereka. Jadi buktinya umur 55 ke atas masih setia kok, umur 35 ke atas masih setia kok. Sayangnya mereka kesulitan untuk menghadapi persaingan ketat yang terjadi untuk menggrab market milenial dan Gen Z nih. Danny James dari RetailDev.com menyebutkan bahwa Gen Z ini bukannya nggak memiliki loyalitas terhadap brand. Mereka tetap menghargai individualitas dan melihat brand sebagai ekspresi diri mereka. Tapi mereka juga peduli dengan salah satu faktor paling penting dalam pembelian, yaitu harga. Nah, disinilah keunggulan Domino Pizza nih teman-teman. Domino Pizza itu banyak program-program diskonnya, program promo-promonya, dan potongan-potongan harga yang menarik. Ya buat generasi Z ini ya, yang mungkin masih sekolah atau mahasiswa ya, mereka ini seneng banget dengan program-program Domino Pizza. Dan juga Gen Z dan milenial ini kan makan pizzanya lebih banyak teman-teman daripada Gen X dan Baby Boomer. Jadi walaupun Pizza Hut unggul ya dalam mendominasi market Gen X dan Baby Boomers ya, dalam jumlah pizza yang dimakan kalah mereka. Wong milenial dan Gen Z makannya banyak kan. Nah terus faktor kedua, mereka ini terlambat melakukan inovasi dalam layanan antar online mereka nih.
Nah, menurut data survei yang dilakukan Wunderman Thompson Intelligence, menyebutkan bahwa 60% dari Gen Z ini melihat brand ini sebagai ekspresi diri mereka. Inovasi yang dilakukan pesaing Pizza Hut yang lebih baik membuat Pizza Hut tidak menjadi representasi dari ekspresi diri milenial dan Gen Z ini nih, teman-teman. Dalam sebuah artikel di Insider disebutkan bahwa generasi Z adalah gaming generation. Mereka nggak terlalu suka ngobrol dengan orang-orang yang tidak mereka kenal. Jika produk atau servis bisa mengintegrasikan iklan dan layanan mereka seperti permainan ya yang ada di gadget yang mereka miliki, barulah mereka akan merasa terlibat dan memiliki koneksi dengan suatu produk atau layanan. Nah, di sini salah satu letak faktor kemenangan domino, teman-teman. Di mana mereka ini sangat serius mengembangkan teknologi digital sesuai dengan harapan customer mereka. Inovasi Pizza Tracker yang mereka luncurkan di tahun 2009 memberikan kenyamanan dan kepastian kepada pelanggannya. Jadi mereka bisa ngecek progres pesanan yang mereka buat. Mereka bisa melihat apakah pizza yang mereka pesen ini ya sedang dipersiapkan, sedang dimasak, sedang dicek, atau sudah dalam proses pengantaran, teman-teman. Mereka juga mengembangkan Domino DXP yang tadi udah kita bahas ya, Domino Delivery Expert. Ini adalah mobil yang dikembangkan untuk mengantarkan pizza ke pelanggan nih, teman-teman. Jadi dengan bahan bakar yang efisien ya, DXP ini memantapkan image bahwa Domino Pizza merupakan perusahaan pengantar pizza yang bisa diandalkan. Sehingga image Domino Pizza sebagai perusahaan yang inovatif dan tech savvy semakin menyebar luas. Sehingga Domino Pizza dianggap menjadi representasi dari jiwa Gen Z nih, teman-teman. Nah, Domino Pizza juga melengkapi feature mereka dengan Pizza Builder Tool. Sehingga pelanggan itu bisa menyesuaikan pesanan pizza yang mereka inginkan. Jadi dibuat mau crust yang tipe apa, terus dikasih topping yang kayak gimana, dikasih saus seperti apa. Ya, dibuat jadi kayak mainan di screen mereka, teman-teman. Nah, mereka juga memungkinkan pelanggannya memesan lewat fitur media sosial seperti Twitter. Domino juga mengembangkan layanan pesanan dengan suara nih. Bahkan Domino Pizza ini juga sangat terkenal dengan layanan 30 menit mereka, di mana mereka berani memberikan garansi nggak perlu membayar apabila pesanannya sampai ke pelanggan lebih dari waktu yang telah ditentukan. Dalam buku The Speed of Trust, Stephen M. R. Covey, penulisnya menyebutkan bahwa membuat komitmen itu akan menimbulkan harapan bagi orang lain. Dan menepati komitmen akan membangun kepercayaan, teman-teman. Keberanian untuk membuat komitmen layanan 30 menit ini menjadi faktor penting yang mempercepat tumbuhnya kepercayaan terhadap Domino Pizza. Yang tadinya image-nya jelek banget ya, sekarang jadi terpercaya nih. Ya, jadi makin kesulitan Pizza Hut buat ngelawannya. Faktor lainnya yang membuat Pizza Hut tertinggal dari kompetitornya adalah kesulitan melakukan shifting dalam bisnis model mereka. Sebenarnya sejak tahun 86, Pizza Hut itu sudah masuki layanan delivery. Tahun 94 aja bahkan mereka sudah memberikan layanan melalui internet. Tahun 2009 mereka sudah meluncurkan layanan aplikasi mobile mereka dari iPhone Apps. Pertanyaannya, kenapa teknologi mereka kalah dengan Domino Pizza? Kok bisa? Padahal kalau kita lihat kan secara budget, ya gedean budget Pizza Hut lah. Nah, mari kita lihat ke belakang sedikit ya teman-teman ya. Selama bertahun-tahun, Pizza Hut itu mengandalkan pemasukan utama mereka dari layanan makan di tempat atau dine-in nih teman-teman. Jadi itu yang berkontribusi paling banyak. Layanan antar memang berkontribusi pernah mencapai 25% dari total pemasukan mereka. Sayangnya profit dari layanan antar ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan profit yang didapatkan Pizza Hut dari layanan makan di tempat. Kalau kita makan di tempat kan kita mungkin nambah ya. Nambah menu yang lain, nambah minum teman-teman. Kalau layanan antar, ya orang nggak mungkin nambah. Nah jadinya ini membuat Pizza Hut tidak terlalu serius dalam mengembangkan layanan antar mereka. Mereka mengembangkannya hanya dalam rangka bertahan aja nih terhadap serbuan kompetitor mereka ya. Karena kan dengan layanan antar itu mereka bisa melayani mungkin ya pemerintahan, ya tentara atau polisi yang pengen makan pizza, anak-anak sekolah ya
yang mereka kalau seandainya datang ke Pizza Hut mungkin diomelin sama gurunya ya, atau atasan mereka nih teman-teman. Dengan adanya layanan antar, ini membuat Pizza Hut bisa sampai ke tempat yang lain. Nah, jadi mereka mengembangkan layanan antar itu cuma sebagai pelengkap aja, karena mereka melihat bahwa layanan dine-in tetap akan menjadi sumber utama dari profit mereka nih teman-teman. Nah, ini untuk mengembangkan layanan antar juga nggak mendapatkan dukungan yang baik dari pemegang waralaba mereka. Jadi saya mungkin perlu cerita dulu ya kepada teman-teman ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan ini ya, mereka itu ada gerai-gerai yang dioperasikan sendiri. Dan kemudian ada gerai-gerai ya yang dioperasikan oleh pemegang franchise atau pemegang waralaba. Kalau untuk internasional biasanya dipegang oleh master franchise. Kalau kayak di Indonesia itu yang pegang adalah master franchise ya. Nah, ini untuk mengembangkan layanan antar ini teman-teman ya, tidak mendapatkan dukungan yang baik dari pemegang waralaba mereka. Pemegang waralaba ini melihat bahwa wah, keuntungan kita berkurang nih. Kalau dari delivery orang nggak datang, orang nggak nambah, orang nggak pesan minuman lagi ya. Ada ongkos deliverynya pula ya. Nah, ini nih teman-teman, dilema Pizza Hut. Atau kalau dalam bahasa kerennya kadang-kadang disebut dengan dilema inovator nih teman-teman. Jadi incumbent itu ya, mereka itu kan punya pemasukan utama ya dari bisnis mereka. Tetapi di sisi lain ya, dari market itu ada pemasukan lain yang minor sifatnya. Dilema mereka adalah nanti kalau kita ya fokuskan di delivery ya, nanti kanibal dong. Dine-in kita jadi termakan, tergerus teman-teman. Itu yang membuat kemudian ya pengembangan dari teknologi mereka tidak bisa berjalan dengan cepat teman-teman. Sementara itu Domino Pizza ini dari awalnya memang mengembangkan bisnis modelnya dengan menyasar layanan antar. Sehingga ukuran restoran mereka biasanya jauh lebih kecil dan efisien dibandingkan dengan restoran-restoran yang dimiliki oleh Pizza Hut. Kira-kira 1/3 atau 1/4 lah dari ukuran restoran yang dimiliki oleh Pizza Hut. Kondisi ini jadi keunggulan buat Domino Pizza dengan tumbuhnya Gen Z yang lebih menyukai layanan antar dan menikmati pizza mereka sambil nonton tayangan Netflix di rumah mereka. Ini turut terbantu dengan percepatan kemajuan teknologi yang ada. Sehingga orang-orang tidak perlu ribet bermacet-macet di jalanan untuk menikmati pizza yang mereka inginkan. Model bisnis yang dimiliki oleh Domino Pizza membuat mereka jadi lebih fokus dalam mengembangkan layanan antar berbasis teknologi. Domino Pizza nggak perlu khawatir seperti Pizza Hut yang takut layanan antar akan mengkanibalisasi layanan makan di tempat mereka. Karena dari awal pendirinya Domino Pizza, mereka memang fokus untuk melayani segmen layanan antar. Dari sisi revenue, Pizza Hut juga tumbuhnya relatif stagnan ya. Dalam 7 tahun terakhir di tahun 2014, pendapatan tahunan mereka itu 12.106 billion dolar. Sementara di tahun 2021, pendapatan tahunan mereka 12.955 billion dolar. Menurut Sean Baldwin, Pizza Hut ini nggak menurun, hanya saja mereka tidak tumbuh secepat pesaing-pesaingnya. Jadi saat ini, menurut data Statista, jumlah gerai Domino Pizza itu ada 19.294. Sementara itu Pizza Hut memiliki gerai 18.591. Jika dengan jumlah gerai yang lebih sedikit, Domino bisa meruntuhkan dominasi Pizza Hut, tentu akan lebih sulit nih buat Pizza Hut untuk bisa mengatasi dominasi Domino Pizza saat ini, teman-teman. Kira-kira kalau teman-teman jadi konsultan ya atau jadi CEO dari Pizza Hut, langkah-langkah apa nih sebaiknya yang harus dilakukan oleh Pizza Hut? Silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, saya perlu menyampaikan kepada teman-teman bahwa di setiap negara itu memiliki keunikan masing-masing. Di Cina, Pizza Hut yang jadi juara. Di India, Domino Pizza yang mendominasi. Di Australia dan United Kingdom, Domino Pizza juga lebih mendominasi. Kalau di Indonesia, Pizza Hut itu sudah ada sejak Desember tahun 1987 ya, dengan pemegang waralaba tunggal PT Sari Melati Kencana. Gerai pertama mereka beroperasi di gedung Jakarta Theater Tamrin. Pada tahun 2004, perusahaan ini diakuisisi oleh PT Sri Boga Raturaya, salah satu produsen tepung terigu di Indonesia. Dan sejak tahun 2018 tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Menurut laporan Tempo, per Juni 2022, perusahaan ini mengoperasikan 544 gerai di seluruh Indonesia. Sementara waralaba Domino Pizza per Juni 2022 sudah memiliki 200 gerai di seluruh Indonesia. Meskipun mereka baru beroperasi di Indonesia di tahun 2008 atau 19 tahun setelah Pizza Hut berdiri, teman-teman. Jadi mereka udah lebih dari sepertiga ya. Dengan gerai pertama mereka itu ada di kawasan Pondok Indah. Di Indonesia, Domino Pizza ini beroperasi di bawah PT Mitra Adi Perkasa. Menurut teman-teman, bagaimana nih persaingan pizza di Indonesia? Kira-kira bisa nggak Pizza Hut mempertahankan dominasinya? Atau pelan-pelan tergerus seperti yang terjadi di global? Wah, bahaya ini ya. Kalau nggak hati-hati, Pizza Hut bisa jadi kayak MU nih. Pernah juara nih, teman-teman. Oke, teman-teman. Persaingan belum akan berakhir, Pizza Hut belum mati, hanya tersingkir dari singgasana juara. Tentu saja Pizza Hut dan Yum Brand akan melakukan gebrakan-gebrakan baru untuk merebut kembali singgasana yang selama ini mereka tempati. Pastinya juga Domino Pizza tidak akan tinggal diam. Mereka akan terus mempertahankan singgasana yang baru 5 tahun ini mereka tempati. Mari kita saksikan saja kompetisi yang syarat dengan strategi ini, sambil mendapatkan pelajaran-pelajaran serta insight-insight bisnis yang menarik untuk kita pakai dalam pekerjaan ataupun bisnis kita masing-masing. Tentunya ya sambil tetap menikmati kelezatan pizza. Yuk kita makan dulu. Salam sehat selalu teman-teman. Ciao. Lu Pizza Hut apa Domino itu bang? Ya ini Pizza Hut lah. Kasian lah kita bantu-bantu juga. Domino nggak ada ya? Gue Domino lovers. Oh lu Domino lover? Ya kan milenial Domino. Ya.